Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar kita diberi kemudahan dalam belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pembelajaran keempat dengan materi bersih dan sehat. Bersih artinya bebas dari kotoran, sedangkan suci artinya bebas dari hadas dan najis. Bersih dan suci dibagi menjadi dua. Yang pertama bersih dari hadas, yang kedua bersih dari najis. Kita belajar hadas dulu ya. Hadas adalah keadaan kita sebelum bersuci. Misalnya buang air kecil, buang air besar, buang angin atau kentut. Nah, seperti itu yang kita namakan berhadas. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar yaitu hadas yang harus disucikan atau dibersihkan dengan cara mandi besar. Misalnya mimpi basah bagi laki-laki dan datang bulan atau haid bagi perempuan. Yang kedua hadas kecil. Hadas kecil yaitu hadas yang disucikan atau dibersihkan dengan cara berwudu. Misalnya buang air kecil, buang air besar, kentut. Paham ya? Kalau sudah paham, lanjut ke najis. Najis adalah kotoran yang menghalangi seseorang untuk beribadah. Misalnya kena darah, nanah, air pipis, kotoran binatang, dan lain sebagainya. Najis sudah pasti kotor. Kotor belum tentu najis. Contohnya terkena cat, tinta, tanah. Apabila tanah itu bercampur dengan kotoran, maka menjadi najis. Paham ya? Nah, sekarang macam-macam dan cara membersihkan najis. Najis dibagi menjadi tiga. Yang pertama najis mukhafafah atau najis ringan. Yang kedua najis mutawasitoh atau najis sedang. Yang ketiga najis mughaladoh atau najis berat. Sekarang yang pertama dulu, najis mukhafafah atau najis ringan. Misalnya pipis bayi laki-laki yang usianya kurang dari 2 tahun atau belum pernah makan selain air susu ibu. Cara membersihkannya cukup dipercikan air saja. Yang kedua, najis mutawasitoh atau najis sedang atau pertengahan, yaitu dibersihkan dengan air sampai hilang baunya, rasanya, dan bentuknya dan zatnya. Yang ketiga, najis mughaladoh atau najis berat, misalnya jilatan anjing, babi, harus dibersihkan dengan air sebanyak 7 kali, salah satunya dengan menggunakan tanah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Islam mengajarkan tentang adab buang air besar dan buang air kecil. Yang nomor 1, masuk WC mendahulukan kaki kiri dan keluar WC mendahulukan kaki kanan. Yang kedua, membaca doa ketika masuk dan keluar WC. Doanya sudah bisa apa belum? Kalau belum, kita baca bersama-sama. Doa masuk WC dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Terus keluar WC, alhamdulillahilladzi adhaba anil ada wa afani. Terus yang ketiga, dilakukan di tempat yang tertutup. Yang keempat, tidak menghadap kiblat. Yang kelima, tidak di bawah pohon yang berbuah. Yang keenam, tidak di air yang menggenang.
Yang ketujuh, tidak dengan berdiri. Yang terakhir nomor 8, beristinja atau membersihkan kotoran sampai bersih. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kesimpulan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, sebelum melakukan ibadah, badan harus bersih baik dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, cara menghilangkan hadas dengan cara mandi, wudhu, dan tayamum. Yang ketiga, najis ada 3 macam. Yang pertama, najis mughaladah atau najis berat. Yang kedua, najis mutawasitoh atau najis sedang. Yang ketiga, najis mukhafafah atau najis ringan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, untuk evaluasi kerjakan soal berikut ini ya. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan bersih atau suci? Yang nomor 2, sebutkan macam-macam hadas dan cara menghilangkannya. Yang nomor 3, sebutkan macam-macam najis. Anak-anakku yang soleh dan solehah, cukup sekian dulu materi hari ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya dan melaksanakannya. Saksikan materi berikutnya, yaitu tentang tata cara berwudu. Akhirnya mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita